Terus lanjut. Enggak kan, maksudnya gini loh Pi, kan kalau di sebuah hubungan itu harus terjadi ada perubahan yang lebih baik. Kalau misalnya dia hubungannya berjalan tapi nggak menjadikan pribadi satu sama lain lebih baik, berarti hubungannya salah. Jadi misalnya kita saling mengingatkan satu sama lain, walaupun tidak ada paksaan ya Pi. Aku nggak pernah maksa anak Pi. Kamu harus pakai juga hubungan yang ada maksud selalu baik. Cuman aku mau tahu maksudnya. Iya. Ding. Maksudnya apa sih kamu sebenarnya? Kamu yang ditanya. Sebenarnya maksudnya itu, sebenarnya ini kalau ngomong sama Pipi ini nggak akan ada habisnya guys, tapi nggak apa-apa kita jelasin satu. Jadi kalau ditanya maksudnya, emang awalnya kan Mpok Nur ini baik sama aku Pi. Oke. Baik banget, perhatian, tiba-tiba saya juga tiba-tiba hati saya yang tadinya kayak berteman tiba-tiba jatuh gitu Pi. Jadi jatuh hati. Jadi waktu sama-sama jatuh hati. Jatuh hati hal biasa. Diam dulu dengerin. Terus Akhirnya tiba-tiba aku jatuh hati juga sama Bunda, sama anak-anaknya Bunda, sama Arsi Arsa, sama Pipi juga. Walaupun nggak tahu Pipinya kebalikan atau nggak peduli. Nggak peduli. Karena yang penting kan Bundanya dulu, karena raja di rumah ini kan Bunda. Jadi aku akan. Emang iya kan? Itu benar. Itu benar. Aku selalu sama ini sedikit gambaran dikit. Kenapa begitu? Karena yang mengerti rumah itu bukan aku. Oh. Jadi aku harus tahu dan porsi. mengerti anak-anak bukan aku. Bukan aku juga. Yang lebih dekat memang bundanya. Aurel, Azriel, Arsi Arsa dekat. Oke, lanjut tak. Nah, jadi kayak misalnya aku kesini juga Pi, itu biasanya ada dari Pok Nur bilang ke aku, Bunda bilang kamu kesini aja. Nah, kalau itu bahasanya dari Bunda, baru aku mau tuh Pi. Nah, jadi kalau itu bahasa dari Bunda, baru aku mau. Misalnya main dong kesini Bunda ngajak, nah itu aku mau. Dan aku jadi kalau Aurel yang nyuruh nggak mau ya. mau, cuman maksudnya kan kalau Bunda, aku kan nggak enak kan Bun. Misalnya kalau Aurel ngajak, nggak enak kan nanti Pipi sama Bunda gimana? Ini Bunda yang nyuruh, bla bla bla. Oh ya baru aku semangat gitu kesini. Betul kamu sudah mengerti keadaan. Karena percuma anak nggak mau kalau bundanya mau terus biasanya gagal. Kan bener itu ya, bener banget tuh. Ini kan ke Atta, bukan tentang kita. Oh iya. Jadi kalau ditanya seserius apa ya, kalau maksudnya apa ya, memang maksudnya sama-sama baik. Ya semoga kedepannya bisa menjadi, ya semoga nih doanya semoga bisa menjadi kita bisa berkeluarga gitu loh. Gimana? Gak jelas ini. Ini gak jelas ini. Spesial 3 juta shoot harus bagus ini. Ini gak jelas. Iya nggak Bun? Harus bagus. Tak dulu nih. Kan ditanya serius itu gentleman ya kan? Gentleman. Betul. Itu benar. Walaupun misalnya ya kita Setuju. ada kan hubungan keluarga sama keluarga harus ketemu atau gimana, ya itu memang harus ada, nanti itu bakal ada. Soalnya cuman kalau Pipi tanyanya sekarang ke aku, ya aku secara laki-laki aku ngomong kayak gitu. Tapi di mata Atta, kira-kira kan Atta sebenarnya bisa tahu kira-kira nih keluarga ini bakal cocok nggak ya sama keluarga gue? Atau kira-kira Aurel nih bakal disukain, disetujui Kok nggak jadi ngomongnya ke situ? sama keluarga? Lo iya dong. Oh, sudah langsung ke situ kan? Iya. Sudah langsung ke situ. Dengar yang barusan tuh jadi. Oke, ya. Jadi bentar dulu sebentar. Kan kamu punya feeling. Iya, enggak, soalnya gini Bun, jarang biasa ada perempuan. Aku kan ya Aurel juga pasti pernah dekat sama laki-laki. Aku juga pasti pernah juga dong dekat sama perempuan. Nah jarang perempuan yang bisa dekat sama keluarga aku. Nah si Mpok Nur ini sebelum sama aku dia bahkan udah deket duluan sama adik-adikku. Jadi habis collab sama aku tiba-tiba dia jalan sama adikku yang ini. Padahal adikku tuh kan banyak dan hampir semuanya maksudnya jadi temen main sama dia gitu loh. Tiba-tiba adik-adikku yang lain main sama Arsi Arsa juga tiba-tiba klop-klop aja. Tiba-tiba Jiel suka main juga ke rumah adikku yang cowok-cowok, ke Sai, ke Torik. Jadi maksud aku ini ada maksud aku keluarga sama keluarga kok tiba-tiba masuk gitu loh. Masuk ya. Berarti kan tujuan sama keluarga ini kalau yang aku lihat ya sama-sama kita sayang keluarga. Betul. Keluarga aku tuh memang family utama. Dan aku lihat juga ini di keluarga Asik sini family itu utama juga. Jadi ketika mereka bertemu tuh jadinya cocok gitu. Karena sama-sama apa ibaratnya family friendly. Iya, family banget lah. Family gitu banget. Ya. Jadi kalau ditanya Bunda, kenapa Atta lihat kecocokan keluarga sama, ya menurut aku dari situ aja udah bisa disimpulin
Kalau adik-adik aku cocok sama adik-adik dia, adik-adik yang ini yang kecil sama yang kecil gitu. Tapi maksudnya dari orang tuanya kan, kalau adik-adik keluarga udahlah gampang, oke gitu. Tapi kalau dari orang tuanya Atta sendiri gitu kan, mungkin ketemu Aurel baru beberapa kali kan gitu. Jadi mereka apa memang kayak Jauh banget, Bun. kenapa gitu? Ini aku sekarang nih yang nanya jodohnya, udah amat. Maksudnya emang kayak orang tuanya Atta ngeliat Aurel tuh kayak gimana? Ya kalau orang tuaku ya sama nggak jauh beda sama Pipi. Aku kan kemarin bikin podcast sama Pipi. Pipi kalau anak itu gimana, kata Pipi, terserah anaknya, nggak mau terlalu diatur gimana biar anaknya merasa itu dia nyaman, nggak suka nggak sama orang itu. Nah kalau orang tuaku juga bukan tipikal yang kayak zaman dulu yang jodohin ini sama ini, dia harus sama ini, enggak. Tapi sebagai orang tua mengarahkan ke jalan yang baik. Tapi ketika misalnya dekat sama orang sampai sekarang, Pok Nur ini responnya positif gitu loh. Iya Pak Bun, gitu. Jadi karena respon positif, karena bener juga Pok Nur ini Pi. Kalau aku kan sama deketnya ke bunda, ke adik-adik dia juga sama. Jadi adik-adik saya yang ngomong juga ke orang tua. Jadinya Didukung ya. Iya, jadi gitu. Kalau nggak didukung saya juga nggak bisa sering-sering kesini Pi. Keburu ditanyain, kamu ngapain di sana? Kalau nggak, kita pun juga kalau nggak dukung. ya maksudnya nggak. Buat semua orang yang dekat sama Aurel, pernah dekat sama Aurel pasti bundanya Aurel itu. Hanya Atta yang bilang bunda baik. Wes, emang saya tuh pemenang hati para Kalau orang yang tua. nonton. Memang bunda-bunda dan emak-emak itu I love you. Wow, ya. Ya, oke. Gimana Bantang? Apa yang mau ditanya? Aku jadi canggung gini. Pertanyaan itu nanti memang ada apa? Aku bilang kalau dari aku akan melihat bahwa perjalanan ini kalianlah yang menentukan. Selama ini aku lihat apapun yang kalian tempuh adalah hal yang positif, tidak ada hal yang aneh-aneh. Aku pun selalu memantau meskipun tidak secara detail, yang memantau kan bunda. Jadi aku bilang ya jalanin aja dulu bagaimana baiknya. Terus selama ini yang kamu kerjakan apa aja, Tak? Oh, yang kerjakan. Kerjakan Yang apa? dikerjakan kan mau tahu Apa ya? gitu. Oh, Ya, apa sih yang Apa? kamu kerjain itu selama Selain ini apa? selain kamu YouTube apa ada kamu? Kamu kelihatan anaknya kreatif, Ambisius gitu. ambisius, tapi itu bagus. iya, alhamdulillah. Karena aku kan anak pertama juga Pi. Anak pertama cowok, adikku 10. Oh itu yang mendasari kamu hari ini bahwa gua harus. Iya. Oke. Kalau misalnya punya adik 10, kita nggak bisa apa-apa, malu. Gimana nasib adik-adik yang lain apa? Dengan melihat adik-adik sekarang melihat, oh abangnya udah nyampe bikin ini. Adik-adik semua terpacu nih, semuanya jadi bikin bisnis, semuanya bikin YouTube-nya berlomba-lomba untuk jadi yang bagus, jadi kreatif juga. Jadi kalau ditanya selain YouTube, aku dari kecil memang banyak bikin apa aja. Oke. Nyobain segala macam, Kamu sangat luar biasa di situ. Pertanyaan yang aku mau tanya juga aku ingin tahu adalah seberapa pentingnya sih orang tua dalam karir kamu? Kalau menurut aku, di hidup aku ya, orang tua tuh termasuk yang paling penting. Kalau ditanya di dunia ini, orang yang paling berharga di hidup aku sampai sekarang adalah orang tua. Karena kalau nggak ada orang tua, nggak ada aku sekarang. Dan sampai sekarang pun aku akan usahakan kalau bisa penghasilan aku sebagian untuk mereka, dan karena mereka yang melahirkan aku gitu. Iya, Dan menurut itu aku, pasti. Ngurus Itu kamu pasti, dari ngurus kecil. kamu. dan menurut aku orang tua akan selalu ada di hati aku. Jadi kalau misalnya aku melihat ada anak-anak yang tidak sopan sama orang tuanya, maksudnya cuman apa-apa cuman dari orang tuanya doang, nggak fight, apalagi dia anak pertama atau apa. Jadi aku nggak terlalu respect untuk yang kayak gitu. Iya, soalnya, Walaupun nggak salah. Ya, soalnya aku melihat prestasi yang kamu punya sebenarnya sebuah prestasi yang tidak mudah untuk dicapai. Amin. Terus yang apa yang kamu punya hari ini, kalau ngomong pangkatnya tinggi sekali. Amin. Ya. Biasanya banyak kebiasaan-kebiasaan buruk timbul pada saat ego itu keluar. Itu yang kadang-kadang aku juga pengen tahu, apakah seorang Atta ini punya jiwa-jiwa kayak apa sih sebetulnya. Mungkin kadang bisa tidak kelihatan dalam diskusi-diskusi seperti ini. Tapi aku kadang-kadang ingin mengerti bagaimana mengenai pertanyaan tadi, bahwa seberapa tinggi kamu menghargai orang tua, seberapa besar peran orang tua dalam karir kamu. Jadi kadang aku berpikir, mana ini sebetulnya tipikalnya kayak Pekerja apa? keras. Pekerja keras aku percaya, cuman bagaimana caranya dia mendapatkan restu dan meminta restu dalam setiap kegiatan dia kepada orang tua. Kadang-kadang kayak apa ya anak ini? Mungkin itulah yang menjadi kunci kamu sukses. Supaya mungkin orang-orang yang sekarang
di daerah yang lagi berjuang kayak kamu, kan pasti kepingin tahu kiat sukses kamu terhadap keluarga itu kayak apa. Apa coba jelasin? Kalau ditanya kiat sukses ya salah satu rahasianya adalah bener kata Pipi. Ini aku pernah ngomong juga di video aku, cuman nggak terlalu sering. Kalau rahasia mungkin salah satunya aku bisa ngerjain banyak hal, dikasih kesehatan untuk mendapatkan diamanahkan rezeki yang bagus adalah menjaga orang tua. Menjaga orang tua, Keluarga. doa orang tua, Keluarga. itu penting banget. Makanya aku kalau misalnya deket sama orang juga aku pengen tahu orang tuanya, karena aku tahu betapa gimana aku sama orang tua tuh gimana gitu. Dan maksudnya izin dan doa orang tua itu penting, walaupun sekarang orang tua aku nggak kayak pas aku kecil. Mungkin apa-apa kita harus minta izin, mah aku mau bikin ini ya. Oh ya udah, ini jangan. Mungkin kalau di umur-umur, kan kalau di keluarga aku kalau udah di atas 20 tahun, anak tuh nggak harus izin, tapi paling nggak orang tua kita mintain saran, mah ini gimana sih sarannya. Karena kan kalau kita apa-apa izin iya enggak Ya. beda kan kalau umurnya. Cuman kalau ditanya salah satu kiat suksesku, orang tua, keluarga, dan aku nggak boleh lupa kalau sebagian dari penghasilanku adalah hak orang lain juga. Mungkin jadi aku suka banget kebahagiaan aku bisa bikin orang lain senyum juga di luar sana. Kalau visi misi kamu ke depan apa? Enggak, goalnya aja, goalnya. Ya, Goals. goalnya ya. Ya. Kayak politisi jadi presiden. Ya, kalau Atta tuh apa sih, kan Kayak subscribernya apa? udah gede nih Ya. gitu di YouTube. Apa sih yang kamu merasa kayak ini aku yang mau aku lakuin ke depan tuh apa gitu? Jadi dulu itu aku kan di sekolah itu udah badannya paling pendek, 2 tahun ngutang sekolah disebutin terus tuh malunya udah plus bully. Terus gak mampu keluar dari sekolah, harus bantuin orang tua karena adiknya banyak. Jadi di dalam diri aku tuh punya goals, aku harus menjadi yang terbaik. Oke. Jadi karena Ambisius, tekanan itu, ya. ambisi aku tuh terlalu besar untuk I have to be the best. Nggak ada lagi jalan lain. I have to be the best. Jadi bukannya mau sombong atau apa, tapi passion aku tuh kayak aku harus jadi yang terbaik. Jadi kalau misalnya aku juga suka politik, aku akan bilang bener kata Bibi, aku mau jadi presiden misalnya gitu. Sampai segitunya ambisiusnya aku. Nah, itu Ya, bagus kok. kelihatan. Dan yang aku alami ini, dan aku tuh bukan mikirin aku bakal dapat hasilnya berapa. Kayak aku mulai YouTube, aku tuh dari dulu nggak pernah mikir ini bakal dapat duit banyak atau enggak. Tapi ketika aku suka, aku seneng, dan aku bisa bikin seneng banyak orang, itu sudah cukup lebih dari goals yang aku pengen. Bukan materinya. Materi itu adalah sebagai ini doang, pemicu. Jadi kita kerja keras, nanti keluarga pengen bikin rumah yang bagus, pengen kalau kita waktu dulu misalnya lihat orang naik mobil bagus, suatu hari aku tempel di wallpaperku, aku harus punya mobil sport ini. Nanti orang lihat orang lagi, ini orang ini bisa sombong ya kayak gitu. Suatu hari kalau aku kerja lebih keras, aku bisa punya mobil ini. Kalau aku lihat orang bisa kayak gitu, nanti suatu hari aku akan ngasih mobil ini ke mama aku misalnya. Jadi goals itu aku kumpulin, itu jadi pemicu. Alhamdulillah sampai sekarang kerja keras nggak pernah mengkhianati hasil. Terus aja itu makin aku menambah effort aku bekerja, itu terus tercapai. Jadi aku selalu percaya kalau tanya goals aku seperti apa, goals aku tuh dari kecil emang udah naruh goals aku, entah itu apapun itu. Tapi sampai sekarang goals aku ya bisa membahagiakan keluargaku, bisa membahagiakan orang-orang terdekatku, bisa hidup yang bisa menyenangkan orang lain. Kalau konsep kamu dalam berkeluarga, Konsep dalam berkeluarga makin dalam ya. tahu. Kalau berkeluarga yang sekarang, yang sama keluarga adalah Bukan. nanti masa depan. Nanti kalau kamu berkeluarga, apa konsep kamu dalam berkeluarga? Ya konsepnya menjadi keluarga contoh yang baik Banyak buat jebakan, masyarakat, ya kan? Kalau buat masyarakat, iya. Konsep di dalam rumahnya. Wah itu kan nggak tahu mikirinnya gimana sih? Bukannya itu yang mikirin perempuan, Bun. Loh, kamu kan kepala Oh, rumah iya. tangga. Konsepnya itu adalah ya Misalnya sayang sama istri, sayang sama anak, bahagiain istri, bahagiain anak, bahagiain keluarga. anaknya harus 11 juga. Ya harus. Loh, banyak anak banyak rezeki, aku Bener. sama kok. Aku orang yang seneng. Bener. Mau punya anak berapa, Atta? Kalau aku sih belum tahu ya, aku dikasihnya. Cuman aku percaya sama kayak Bibi, banyak anak banyak Banyak rezeki. Dan aku yakin setiap anak aku, kalau aku punya anak pasti ada rezekinya Pasti punya masing-masing. rezeki sendiri. Betul gitu. Jadi aku nggak pernah takut, dan tapi aku pengen banget punya anak kembar gitu. Oke, Tak. Bunda mau nanya. Sebelum ke pertanyaan netizen, Bunda mau tanya nih, Tak, sedikit ya. Oke. Kamu gimana sih cara kamu menghadapi orang-orang yang gak suka sama kamu, yang nyinyir sama kamu, yang gak seneng? Kan gak semua orang senang sama kesuksesannya Atta. Pasti ada yang jealous, ada yang nyinyir. Cara kamu menanggapi itu semua tuh gimana?
Kalau aku menanggapi ya, aku dari dulu ya aku melihat ya, semua orang hebat di dunia ini ketika dia mencapai satu titik yang bisa disebutin itu berhasil, pasti ada yang benci, pasti ada yang nggak suka. Even istilahnya Nabi Muhammad pun dulu banyak yang benci, karena Nabi Muhammad tuh top, pinter, paling baik, akhlaknya baik. Apa kurangnya beliau sampai orang bisa benci gitu? Padahal banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Padahal kalau bisa dibilang, kan aku nggak ada niat buat ngejahatin orang, kecuali aku misalnya ngejahatin orang lain, mencuri, atau aku bunuh orang, dibenci orang, oke lah, karena aku jahat. Tapi kalau